warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawa Nabila dari kelas 12 TKJ 2. Pertama-tama, di sini saya akan membacakan kasus pelanggaran hak warga negara. Yang ke-1, proses penegakan hukum masih belum optimal dikarenakan masih ada saja kasus salah tangkap. Kedua, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih sangat tinggi. Tiga, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Empat, masih terjadinya tindak kekerasan yang mengatasnamakan sebuah agama atau suatu agama. Contohnya, penyerangan tempat peribadatan. Kelima, angka putus sekolah yang cukup tinggi di Indonesia mengidentifikasikan bahwa belum terlaksananya secara seluruh amanat. Dan yang keenam, ada pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD, DVD bajakan, dan pembajakan sebuah karya, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai kasus pelanggaran kewajiban warga negara. Kasus pelanggaran kewajiban warga negara merupakan banyaknya warga negara yang egois, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, dan mementingkan diri sendiri, namun ingin mendapatkan hak dan melupakan kewajibannya. Lalu selanjutnya, mengenai beberapa kasus-kasus pelanggaran kewajiban warga negara, yaitu yang pertama, membuang sampah sembarangan, seperti kita setelah makan apa dan membuang di mana saja. Itu merupakan salah satu kasus pelanggaran kewajiban warga negara. Lalu yang kedua, melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm atau menerobos lampu merah dan sebagainya. Lalu yang ketiga, merusak fasilitas-fasilitas negara. Yang keempat, tidak membayar pajak kepada negara. Yang kelima, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Itulah sedikit penjelasan mengenai kasus pelanggaran kewajiban warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tantan Muhammad Aziz dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan menerangkan tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang ke-1 yaitu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan ideologis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu ada kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Yang ketiga itu meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang keempat yaitu meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, sekolah atau perguruan tinggi, maupun non-formal, kegiatan-kegiatan keagamaan, dan kursus-kursus. Yang kelima yaitu meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Dan yang keenam yaitu meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Terima kasih. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya. Kemudian yang kedua adalah rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran tersebut seenaknya. Ketiga, sikap tidak toleran. Kemudian yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Keenam, penyalahgunaan
Kasus berita pelanggaran hak dan kewajiban. 1. Hak untuk hidup. Kasus pelanggaran hak pembunuh kerabat Jokowi di Venice hukum mati. Faktor penyebab: pelaku memiliki sifat keras, gampang tersinggung, psikopat, pergaulan masa kecil, pelaku buruk. Penanganannya, pelaku divonis hukum mati. 2. Kewajiban membayar pajak. Kasus pengingkaran kewajiban, kesadaran bayar pajak warga masih rendah. Faktor penyebab: kesadaran masyarakat masih sangat rendah. Ketidaktahuan masyarakat bagaimana alur pendistribusian pajak. Penanganannya, aparat pajak semakin gencar melakukan sosialisasi pajak untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak. Pemerintah juga gencar-gencarnya untuk memberantas tindakan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan sistem pengelolaan dana yang transparan